Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezita Okta Salsabila dari kelas 11 IPS 2 absen 20. Perkembangan Islam pada masa kejayaan. 1. Periodisasi sejarah Islam. 2. Sejarah kejayaan Islam. 3. Faktor kemajuan Islam. 4. Masa kejayaan Islam. 5. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. 6. Beberapa bangunan masjid peninggalan dari Bani Daulah Abbasiyah. 1. Periodisasi sejarah Islam. A. Periode klasik 650 sampai dengan 1250 yang dibagi ke dalam dua fase, yaitu 1. Fase ekspansi integrasi. 2. Fase disintegrasi. B. Periode pertengahan 1250 sampai dengan 1800 yang dibagi ke dalam dua fase, yaitu 1. Fase kemunduran. 2. Fase munculnya ketiga kerajaan besar yang dimulai dengan zaman kemajuan dan zaman kemunduran. C. Periode modern 1800 sampai dan seterusnya, periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. 2. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai dengan 1250. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. A. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. B. Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. 3. Sejarah kejayaan Islam. Zaman kejayaan Islam 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi adalah masa ketika para filsuf, ilmuwan, dan insinyur dari dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan, baik dengan menjaga tradisi yang telah ada ataupun dengan menambahkan penemuan dari inovasi mereka sendiri. 4. Faktor kejayaan Islam. A. Faktor internal. 1. Konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. 4. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. B. Faktor eksternal. 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. 2. Gerakan terjemah. Pada masa periode klasik, usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. 5. Beberapa tokoh pada masa kejayaan Islam. A. Ibnu Rushd 520 sampai 595 Hijriah. Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rushd lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh atau Maroko pada tahun 595 Hijriah. Dia adalah seorang ilmuwan
yang komplit, artinya selain seorang ahli filsafat, ia juga dikenal sebagai pakar di bidang kedokteran, sastra, logika, ilmu pasti, dan ilmu agama. 2. Al-Ghazali 450–550 Hijriah. Abu Hamid Al-Ghazali lahir di desa Ghazala, dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450–550 Hijriah. Beliau belajar di Madrasah Imam Al-Juwaini. Ia adalah seorang filsuf dan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam, sehingga mendapat gelar Hujatul Islam atau bukti kebenaran Islam. 3. Al-Kindi 805–873 Masehi. Yakub bin Ishaq Al-Kindi lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Ia adalah filsuf Arab dan filsuf Muslim pertama. 4. Al-Farabi 872–1950 Masehi. Abu Nasr Muhammad ibnu Tarkan ibnu Uslak Al-Farabi lahir di Farabi, Transylvania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Ia adalah seorang komentator filsafat Yunani yang ulung di dunia Islam. 5. Ibnu Sina 980–1037 Masehi. Abu Ali Al-Husain ibnu Abdullah ibnu Sina lahir di desa Afsyana dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamazan. Ia dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia atau yang sekarang menjadi Iran. 6. Beberapa bangunan masjid peninggalan dari Bani Daulah Abbasiyah. 1. Masjid Selimiye, Edirne, Turki. 2. Masjid Sulaiman, Istanbul, Turki. 3. Masjid Agung Umayyah, Suriah.